Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala wa ta'ala billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Ta'limul Ta'alim yang pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji adab kepada guru, memuliakan guru dan keluarga guru. Mengingatkan kembali pada pokoknya santri wajib mencari ridho guru, menghindarkan murkanya guru, menjunjung tinggi perintah guru selama tidak melanggar ajaran agama. Kemudian juga kita harus menghormati, harus memuliakan keluarga guru. Guru itu punya anak guru kita hormati juga, terikut karena ilmu dari ayahnya atau abinya atau bapaknya. Guru kita punya orang tua, mbah, kakek, tentu juga kita hormati. Sebagaimana mestinya kita menghormati orang tua dan menghormati keluarga daripada guru kita. Itu termasuk cara mencari kesuksesan dalam belajar, Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, di awal-awal kami ingatkan kembali, kitab ini sengaja ditulis latar belakang masalahnya, Pak. Kalau yang nulis skripsi itu harus ada latar yang menghantarkan masalah, bahwa ulama, orang alim, itu paham dengan ilmunya, itu memahami masalah-masalah umat. Di antaranya dalam masalah belajar. Santri itu semangat menuntut ilmu tinggi, berbondong-bondong belajar, namun banyak yang tidak berhasil atau tidak sukses dalam belajar. Itu masalah yang kemudian Syekh atau Imam Az-Zarnuzi memahami penyebab-penyebab dari kegagalan santri atau murid dalam belajar. Pada malam hari ini sampai pada pembahasan bahwa santri harus menghormati kitab. Kemarin sudah
sebagian dikaji. Yang mengikuti Revan, apa catatannya? Santri harus menghormati, memuliakan kitab, ya. Sebelumnya menghormati guru dan keluarga guru. Bayangkan itu dikisahkan gimana? Dikisahkan apa? Yang menghormati guru. Di situ ada catatanmu apa? Adalah Syekh Imam yang mulia Syamsul A'immah Al-Hulwani, karena suatu peristiwa beliau keluar dari Bukhara untuk menempat di perkampungan selama beberapa hari. Banyak para murid yang mengunjungi beliau, kecuali Syekh Imam Abu Bakar bin Muhammad Az-Zaranji. Guru ini turun di rumahnya Bandar Lampung, pergi ke Tulang Bawang di guru. Muridnya di sana banyak, tetapi dari murid-murid yang banyak itu yang hadir, ada yang tidak hadir. Gurunya itu ziarah, berkunjung gitu ke daerah gitu. Yang mana murid-murid yang lain berkunjung, menemui, kan senang gurunya datang tuh, disambut. Nah, ada Muhammad Az-Zaranji ini tidak datang, ya. Maka ketika keduanya bertemu, Al-Hulwani bertanya, "Mengapa Anda tidak mengunjungi aku?" gitu kan. Iya kan? Kemudian dijawab Az-Zaranji, "Maafkan, kami tengah merawat ibunda." Kata Al-Hulwani, "Kemudian Anda dianugerahi panjang umur tapi tidak mendapat buah manisnya pelajaran." Coba, ngeri betul itu. Harusnya dia membagi waktu mengurus keluarganya, juga mendatangi guru. Berat Ashraf. Berat ini. Ashraf udah dengerin kan kemarin ya? Ada kan Ashraf kan? Jadi bagaimana itu? Maka dari kejadian itu, ya, yang namanya Az-Zaranji tadi, ternyata Zaranji ini waktu hidupnya habis, ya, sampai tua itu nggak pernah bisa belajar lagi, karena diomong sama gurunya, Pak, tidak mendapatkan manisnya belajar. Ngeri loh, Cip ya. Jadi belajar itu bisa nikmat, bahagia, gitu kan. Tetapi kemudian karena guru datang ke daerah dekat rumahnya atau di daerah sang muridnya tidak mau menemui guru, walaupun tidak di rumahnya, tapi sebagai adab santri ya datang, karena gurunya yang alim jauh-jauh, ada kepentingan harus berpindah atau beberapa hari di kampungmu, kamu antum tidak mau nemuin. Nah ini selamanya tidak merasakan manisnya belajar. Bahkan kemudian siapa yang melukai hati guru? Ya nak, mana bukumu? Siapa yang melukai hati gurunya? Apa kemudian dampaknya tertutuplah, ya, keberkahan ilmunya. Nih semalam nggak mau tidur, nggak mau ngaku, lari-lari. Banyak betul antum melanggar tata tertib, menzolimi tetangga. Di bawah lantai 1 itu ada bayi berisik. Mbah kaget. Tapi juga karena kebangun. Coba bayangkan itu, antum telah banyak sekali, ya, menyakiti orang, bukan hanya satu orang. Maka itu membuat tertutup keberkahan ilmu, dan hanya sedikit manfaat ilmu yang didapat. Itu tuh ilmu itu bisa masuk, ya, dengan keridhaan guru gitu. Sekarang antum berani melawan arahan dari bidan apa dokter, tapi melawan arahan guru berani antum. Bagaimana jadinya, Din? Nggak ngikut aturan dokter, sakit lama-lama parah kan? Apa ini? Bisa komplikasi, ya. Najib, jangan nggak makan sayur, ngelawan terus. Ususnya kurang serat, bisa BAB darah tuh, Jib.
kurang sayur itu. Iya. Sembelit. Akhirnya nurut, ya kan? Antum makan santan gimana? Perutnya apa? Mules biasanya kan? Pedes din, main ceret. Ususnya bisa luka, kadang. Nurut kan akhirnya? Nurut. Sehat. Karena kalau melanggar jadi sakit. Tapi melanggar guru, berani antum? Seluruh guru ini banyak yang diremehkan. Apa akibatnya? Bodoh selamanya. Jahil, guru tidak dihormati, maka di sini disampaikan terimalah kebodohan selamanya. Ini syairnya ini. Innal muallima wat tabiba kilahuma. Penyair berkata sesungguhnya guru dan dokter kedua-duanya tidak bakalan mendiagnosa bahkan. La yang sohani idza huma lam yukrama. Dokter enggak mau meriksa kalau antum tidak menghormati. Kamu sakitnya bodoh. Dok gurunya enggak mau apa? Mengecek rezeki ini yang bodoh apa, salahnya di mana, gurunya enggak mau meriksa. Antum di bidan, di dokter masuk saja. Karena antum tidak beradab, bidannya enggak memeriksa, enggak ditensi, enggak ditimbang, enggak dicek mata, enggak dicek lidah, enggak di apa? Suhunya, temperaturnya. Ngapain ya? Dibiar-biarin. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha. Jika kau abaikan dokter, ya terimalah penyakitmu. Bro. Wa kina bijahlika in jafauta muallima. Jika kau abaikan gurumu, nah akan bodoh selamanya. Apa tadi? Enggak memperhatikan gurunya enggak mau meriksa. Kalau ujian dicek itu sama dengan dokter meriksa, yang belum apa-apa. Jujur, ya kan? Aku tanyain bidan dokter, sakit apa? Enggak ngaku. Ya bagaimana mau diobati? Kalau ujian-ujian gerik, hakikatnya seperti dokter meriksa. Ujian hadis, penyakitnya yang enggak hafal yang mana ketahuan pan. Jangan pula setoran ayat kurang. Macam mana ini? Ya, juga harus menghilangkan bosan itu dengan bertakwa kepada Allah, ya, bahwa menuntut ilmu itu ibadah gitu. Kebosanan itu penyakit dari setan. Ya kan? Harus dilawan. Bergantilah kalau bosan ngapal baca, ya kan? Bosan baca nanti bisa latihan. Ya khutbah, kultum, cuma pelajarannya kan sudah beda-beda. Baik. Kemudian masih lagi ya supaya lebih mantap. Antum perhatikan ini sudah tulis belum? Satu hikayat Khalifah Harun al-Rasyid. Kemarin apa? Khalifah Harun al-Rasyid mengirimkan anaknya kepada ulama yang bernama Al-Asma'i. Masih ada? Ya, apaan? Bro. Ya, Abdullah, Din. Mana catatanmu? Baca. Khalifah Harun al-Rasyid mengirimkan anaknya. Khalifah ini berarti raja, lebih dari presiden ya, karena dulu hanya Islam dan Nasrani dan Yahudi gitu. Al-Asma'i sebagai ulama yang mana anaknya Harun al-Rasyid dikirim kepada beliau untuk belajar ilmu wal adab. Untuk belajar apa? Ilmu dan adab. Pada suatu hari Khalifah melihat Al-Asma'i sedang berwudu dan membasuh sendiri kakinya. Bapaknya apa tadi? Harun al-Rasyid sebagai Khalifah. Pas berkunjung tahu guru anaknya namanya siapa? Ulama Al-Asma'i sedang berwudu sendiri, basuh kakinya. Sedang si putra Khalifah menuangkan airnya saja. Nih, ngocorin saja loh.
Anaknya itu sudah bantuin tuh anaknya Harun al-Rasyid ngocorin apa? Air, nyiramkan air ke kaki khalifah. Maka kemudian apa? Bapaknya ini Harun al-Rasyid menegur, khalifah, ya, ditegur. Anakku saya kirim kemari agar Tuan mengajar dan mendidiknya, kata bapaknya itu. Mengapa tidak Tuan perintahkan agar satu tangannya menuang air dan satu tangannya lagi ngosoin, apa namanya? Membasuh, bersihkan kaki. Satu nyiram, satu apa? Membasuh, membersihkan kaki. Bapaknya nyuruh begitu ketika melihat anaknya hanya menyiram saja kaki gurunya. Bayangkan suruh itu. Berat nggak sih? Berat. Tentu kalau mau begini kepada guru, ya tertentu yang sama-sama laki, nggak sembarangan. Ya. Kalau ilmunya mau apa? Barokah. Ini bukan Nabi mau ngarang-ngarang sendiri, ini ketentuan supaya belajarnya berhasil. Tuh. Itu bagian daripada bentuk penanaman adab. Gimana tadi juga? Kalau sekarang berarti anaknya siapa? Presiden? Anaknya Pak Jokowi. Belajar agama. Terus Pak Jokowinya lihat. Itu tadi kan? Paham belum? Maksudnya bagaimana? Pentingnya apa? Adab daripada ilmu. Tuh. Bagaimana nih? Ada belajar begini. Tapi nanti nggak mau tidur. Nah, satunya itu kebiasaan itu dari awal sampai akhir tidur. Baik. Selanjutnya memuliakan kitab ya. Selanjutnya memuliakan kitab biar nambah materinya. Salah satu wujud penghormatan terhadap ilmu adalah memuliakan kitab. Ya. Memuliakan kitab adalah wujud penghormatan terhadap ilmu. Karena itu dianjurkan bagi penuntut ilmu agar tidak mengambil kitab kecuali bahkan ini kitab itu nggak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci juga. Antum serak-serain tuh kitab-kitab hadis, doa, taruh di halaman, taruh di jendela-jendela. Jip, taruh di kursi-kursi tamu, teras. Tidak dimuliakan. Kalau antum ada buku pelajaran umum dan buku pelajaran agama, numpuknya gimana? Bawah pelajaran umum, buku-buku pelajaran agama, akidah, fikih, sirah, banyak ayatnya di situ. Taruh di atas. Kalau sama-sama buku agama bisa ditumpuk. Paling tinggi adalah Al-Qur'an. Begitu adab terhadap kitab dalam konteks menata dan meletakkannya. Gimana juga? Ini nggak boleh lupa-lupa naruh. Berarti apa? Tidak menghormati, cenderung apa? Cenderung apa pula namanya itu? Cenderung mengabaikan atau mengacuhkan, nggak memperdulikan. Ya. Nah ini. Kemudian wahuqiya Syekh Syamsi al-A'immah al-Hulwani rahimahullah ta'ala annahu qala innama niltu hadzal ilma bin na'zim fa inni ma akhadtu al-kahida illa bi taharah. Kan begitu hikayat bahwa Syekh Syamsul A'immah al-Hulwani pernah berkata sesungguhnya saya berhasil mendapatkan ilmu nih. Ini beliau nih menuturkan, kata beliau apa? Beliau berhasil dapat ilmu. Kenapa?
Karena beliau menghormati. Karena apa? Menghormati kitab. Kitab ini ya kitab-kitab berbahasa Arab tentunya ya, kitab-kitab pelajaran agama. Ya serap, nggak ada lagi lupa-lupa. Kalau lupa menandakan tidak menghormati, abai, lalai, tidak diurus. Ketemu ya antum ya? Ini pelan-pelan ya. Coba dicek, apa kesalahan santri sehingga belajarnya belum berhasil? Ini ada yang mau lulus, Repan. Apa di antara Repan? Kesalahannya? Jujur. Yang sering-sering banyak melawan guru. Banyak juga maksiat, hafalan hilang? Banyak. Ini tambah lagi apa? Tidak menghormati kita. Terbukti. Jib, kitab hilang, menghormati apa enggak itu? Enggak, dibuang naruh-naruhnya sembarang. Akhirnya apa? Ilmu yang ada dalam kitab itu tidak masuk ke dalam hati atau ke dalam dada kita, sulit lantaran kita tidak menghormatinya. Bahkan disuruh apa tadi? Berwudu dalam keadaan suci apabila mau memegang kitab. Hadirin kemudian kemudian dilanjutkan Syekh Imam As-Samsul Al-A'immah wa ana Syekh Al-A'immah Syamsul A'immah Sarkhosiyah kana mabtunan fi lailatin wa kana yukarriru wa tawaddu'a fi tilkal lailati sab'a asyrah marratan li'annahu kana la yukarriru illa bit taharah. Ngerti kan? Syekh Imam Syamsuddin A'immah As-Sarkasi pernah ya sakit ya perut, cerita ini, kisah ini pada satu malam di mana ia tengah serius belajar. Sakit perut tapi tetap terus belajar. Ya karena sakit perut pasti sering buang angin ya atau buang air besar bisa jadi. Ternyata beliau berwudu sampai 17 kali. Tilka lailati sab'u asra marratan, 17 kali wudu. Disebabkan li'annahu kana la yukarriru illa bit taharah. Karena dia tiada pernah belajar kecuali dalam keadaan bit taharah. Sanggup mencret sampai 17 kali semalam itu kan mencret, bisa jadi atau kembung juga. 17 kali tetap belajar serap. Di sini masuk angin dikit harus sudah pulang atau apa? Minta itu pusing, nggak ada lagi pusing. Tukang pusingnya nggak ada. Badannya nggak enak, greges, banyak betul penyakitnya. Wong sehat-sehat saja belum tentu wudu, apalagi mencret atau masuk angin kentut-kentut terus, apalah sampai 17 kali begitu mau. Itu tadi Rizky aja sholat duhur pakai kaos kaki itu wudu apa enggak tadi? Pulang dari sana itu. Nah, apa dia enggak batal sejak dari sana, dari pagi gitu? Disusul loh mana? Di atas mana? Di rumah Nabil. Ya kamu susul loh. Ngapa kamu sini nggak nyusul? Nggak usah Adi bukan pengasuh. Nggak paham. Udah susul loh. Ya untuk apa kamu kesini nggak nyusul? 17 kali wudu, ya. Wa hadza li'anna ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nuru al ilmi bih.
Demikianlah karena ilmu adalah apa? Nur. Ilmu apa? Cahaya. Dan wudu, wal wudu'u nur. Wudu juga cahaya. Maka kemudian nur ilmu menjadi semakin cemerlang, glowing. Apa namanya? Ya, apa? Mengkilap apa-apa. Good looking. Ya. Tersebab apa? Cahaya wudu, ya, tersebab cahaya daripada air wudu yang kemudian bertemu dengan cahaya apa? Ilmu. Ya. Disiram aja itu, siram aja. Rizki. Bengal orangnya nggak mau berubah. Anak kamu tidur. Suruh belajar tidur, suruh tidur main. Kemudian wa minat ta'zimi al-wajib alla yamudda rijla ilal kitab wa yadu'a kitaba tafsir fawqa sa'ir kutubi ta'ziman wa la yadu'u syai'an akhar ala kitab. Siramin kalau nggak mau melek. Di antara penghormatan wajib kepada kitab adalah apa? Jangan menjulurkan kaki ke arah kitab. Jangan menjulurkan kaki ke arah kitab. Hendaklah meletakkan kitab tafsir nih di atas kitab lain. Tadi itu sudah aku sampaikan. Ada yang paling tinggi tafsir di sini kan, dan ini ya tentu tafsir nanti di atasnya Al-Qur'an kalau mushaf ada. Dengan niat apa? Memuliakan dan tidak meletakkan barang apapun di atas kitab. Kecuali sama-sama kitab, ya ditumpuk sama-sama kitab. Wa kana Ustadzuna Syekh Burhanuddin rahimahullah taala yahki an syekh minal masyayikh anna faqihan kana wadu'al mihbarata alal kitab faqala lahu bil farisiyah burnahayi. Adalah guru kami Syekh Burhanuddin menyitir hikayat dari seorang syekh bahwa pernah ada seorang faqih meletakkan botol tinta di atas kitab. Kemudian syekh itu mengingatkan dalam bahasa Persia, tidak berbuah ilmumu. Tinta ditaruh di atas kitab, didoakan tidak berbuah ilmumu. Berarti apa? Ilmunya enggak berkembang, enggak nambah. Kalau nambah itu kemudian diamalkan, diajarkan kepada orang, beranak pinak ibaratnya. Orang itu mengamalkan, orang itu mengajarkan lagi, terus pahalanya terus. Begitu orang mengajarkan ilmu itu. Dan ini didoakan begitu karena kitab ditumpangin apa? Tinta. Karena tinta itu untuk nulis. Itu juga menjadi salah. Wa kana Ustadzun al-Qadi al-Imam Ajallu Fakhruddin Ma'ruf Biqadi khana rahimahullahu yaqulu in lam yurid bidzalika istighfar fa fala ba'sa bidzalika wal aula an yahtarira anhu. Guru kami yang lain Qadi Imam Besar Fakhruddin yang populer dengan nama Qadi Khan memberi komentar, jika berbuat demikian itu tidak dimaksudkan meremehkan kitab, maka tidak mengapa. Hati ya, tidak boleh sampai pada posisi meremehkan di kitab, dan memang yang lebih utama menghindarinya. Roh nulis, tulis tidak boleh apa? Meletakkan barang-barang termasuk contohnya tinta di atas kitab.
Wa min ta'zim an tujawwida kitabatal kitabi wala yukar mito wa yakrukal hasyata illa indad darurah. Termasuk arti memuliakan kitab yaitu menulisnya. Tulisan bagus ini. Jangan malu-maluin tuh, termasuk memuliakan kitab itu menulis dengan sebagus-bagus mungkin, seindah mungkin. Jangan pula juga buku catatan taklim itu dicoret-coret, digambar-gambar, tidak boleh. Ilmu harus dimuliakan, jangan dicampur dengan coretan-coretan, jangan ditambahi dengan gambar-gambar apapun. Apalagi akhirnya menjadi apa? Buku campur aduk begitu. Ya, tidak boleh ini. Antum bertobat itu. Ya, habis tegaskan kembali ini banyak belajar gagal karena su'ul adab, ya. Tidak mengerti bagaimana cara belajar yang benar. Bukunya yang kelas 4 masih ada apa enggak? Hilang. Jangan kelas 4. Ya, yang sebelumnya dulu. Kelas sebelumnya mana? Ya, harus disimpan, bisa dibaca ulang. Semester 1 bukunya. Sering ditanya, kok beli buku? Buku saya hilang, karuan kamu naruhnya sembarangan. Bagaimana ilmu bisa berhasil? Mustahil. Antum sendiri jalannya enggak antum lalui, jalan sukses belajar itu. Ini lebih tegaskan kembali. Tanpa kitab ini pun secara peraturan sudah diomongin disampul, taruh di tempat lemari buku. Ya, antum naruhnya enggak karu-karuan. Sampai habis hukum wajib ya. Yang tidak taruh tempatnya sampah. Iya kan? Sampah aja ada tempatnya kan? Iya kan? Logikanya sampah aja ada tempatnya. Ini buku taruh sembarangan. Wara'a Abu Hanifah rahimahullahu taala katiban yukar mitu fil kitabi faqala la tuqar mit khattaka in ista tandam wa in mutta tustum, yakni idza syikhta wa dha'ufa nuru basarika nadim ta'ala dzalik. Imam Abu Hanifah, ya, Imam mazhab, perhatikan, pernah melihat seorang penulis yang tulisannya kacau. Siapa tadi? Imam Abu Hanifah melihat orang nulis jelek. Kemudian beliau ya komen lah ya, berujar, jangan bikin kacau tulisanmu. Jika kau masih hidup akan menyesal, dan jika kau mati akan dimaki juga. Orang tulisannya jelek, hidup menyesal. Macam mana tidak menyesal? Tidak bisa dia baca sendiri. Dia sendiri bingung bacanya bagaimana. Aduh, ini apa tadi? Kan begitu. Menyesallah dia. Atau dia kumpulkan tugas itu, ya. Gurunya bertanya, dia jawab di tulisannya dibaca oleh guru tidak bisa membaca, tidak paham, akhirnya nilainya apa? Kecil. Pening bacanya, nggak paham, tulisannya saking jeleknya, kecil nilainya, tersebab bukan salah isinya, tersebab salah jelek tulisan. Akhirnya menyesal nggak? Menyesal, bisa jadi tidak lulus atau kecil nilai. Tuh. Menyesal. Lah kalau antum mati, tulisan antum jelek, dioceh-oceh, dicaci maki orang. Nyari jahit nggak mau. Apa tadi kalau mati? Tulisannya dicaci maki orang. Ini buku siapa ya? Oh, buku Abdullah. Jelek amat tulisannya. Padahal orangnya sudah mati juga.
parah gitu kan. Mati pun apa serap bisa apa dicaci maki coba. Kemudian jika kau tua dan matamu rabun maka akan menyesal sendiri. Sudah nggak bisa lagi nulis, rabun, nggak bisa lagi baca, pikun. Kemudian diceritakan dari Syekhul Islam Muhammad Majduddin As-Sarhaqi berkata, kami menyesali tulisan kami yang kacau, catatan yang tak karu-karuan, ya, tidak lengkap, dan pengetahuan kami yang tidak utuh. Karena antum nyatetnya secuil-secuil, bukunya ganti-ganti, akhirnya apa? Pengetahuannya tidak utuh. Kalau gurunya itu kebanyakannya pasti menyelesaikan satu kitab. Kalaupun tematik itu masih senada gitu apa? Adab misalnya tambahin adab apa, tapi tetap dalam kerangka ilmu adab gitu. Tapi secara umum Abi memberikan kepada abi-abi yang lain ini rujukannya supaya urut. Lah antumnya bukunya acak-acakan. Bagaimana? Tahu terus gitu. Cari jahit. Umumnya bawa bayi nyari jahit. Syarat sini. Dua tahu terus gitu. Apanya? Bisa loh, di sini pena hilang loh. Kemudian berikutnya menghormati teman. Nih, ada hubungannya nih. Guru, keluarga guru, kitab, sekarang ke teman. Nih, ada nggak yang mudah paham kalau dari penjelasan temannya daripada guru? Sebenarnya gurunya bukan nggak bisa jelaskan, antumnya kadang merasa apa? Sungkan. Ya serap. Ada begitu nggak? Dijelasin guru sungkan, jadinya nggak paham. Tapi tanya temannya, sama-sama teman sekelas, bisa jadi lebih paham. Maka di sini ya perhatikan. Syekh Nuts kemudian memerintahkan kalau mau berhasil juga menghormati teman. Wa min ta'zimil ilmi, tulis ta'zimus syuraka'i wa man yata'allamu minhu. Salah satu caranya, artinya salah satu cara memuliakan ilmu, salah satu tulis B. Cara memuliakan ilmu adalah dengan menghormati teman. Teman ini bukan untuk musuh bully, hormati. Kalau sama Lutfi SMP manggil nama. Ada tambahannya adab dalam Islam. Ya, Mas apa, Bang. Ya, Bang Lutfi. Kakak. Aro. Paling muda siapa ini? Taro sama Rizky. Rizky apalagi dituain, muda Mas ya. Bro, manggil Bang Abdullah udah tua itu. Bang Abdullah apa? Iyalah. Mas apalagi kakak, Kak Repan gitu kan. Enggak pernah manggilnya nama. Jadi pantas kalau antum ini kesulitan dapat ilmu ya. Terlalu banyak kesalahannya. Diomongin enggak berubah. Manggil Repan gimana? Paling tua nih Repan apa Suka? Repan. Ya oke lah kalau umurnya dari tanggal lahir. Kalau kelasnya sama kan? Berarti Lutfi manggil apa pernah Kak Juka? Lutfi manggil Kak Juka. Hah? Coba gimana? Kak Juka. Gitu apa dengar? Ya? Ya enggak kan?
Ada nggak yang kecil-kecil manggil suka langsung namanya, nggak ada Mas atau Kak atau Bang? Jangkar namanya istilahnya, ngelunjak gitu ya. Enggak pakai adab, enggak punya sopan santun. Itu antum tobat itu. Ya. Kemudian juga menghormati teman belajar dan guru yang mengajar. Ditegaskan lagi ini. Wa may ta'allamu minhu, teman dan guru. Balik lagi ini. Kenapa demikian? Bahkan harus berkasih sayang. Jadi berkasih sayang sesama mencari ilmu itu, tolong menolong. Kalau sakit dibantuin, ya diurus, dirawat. Berkasih sayang itu perbuatan tercela kecuali dalam rangka mencari ilmu. Bisa ngeri nih seperti itu. Kalau mencari ilmu disuruh, makanya ukhuwah satu pondok itu harus lebih kuat. Hidup bersama dengan Repan 3 tahun dengan Abdullah kan harus terbangun kecintaan karena Allah, sama-sama satu tujuan menuntut ilmu. Ya Abdullah, ada Abdullah berkunjung lebaran ke rumah Suka ke rumah Abdullah? Hah? Bagaimana ini? Parahnya lagi lebaran nggak mau berkunjung ke rumah guru. Parah lu. Memang baru pulang sih, belum lama. Tapi kan momennya beda. Momen silaturahmi hari raya memohon maaf keridhaan guru. Mulai paham tuh? Gimana juga? Harusnya apa? Menghormati guru. Ya mungkin pertama biasa keluarga, tetangga, ya. Hari kedua, hari ketiga. Ya kalau nggak bisa misalnya lebih jauh, sekali datang langsung. Pertama yang dicari adalah guru-guru antum yang SD minta berkah ilmunya. Nih. Ya. Maka kemudian murid dianjurkan itu menghormati guru, bahkan di sini bahasanya ya agak mesra, fa innahu yambaghi an yata'allaqa li ustadzihi wa syurakaihi liyasfida minhu. Karena itu murid dianjurkan berkasih mesra dengan guru dan teman-teman sebangku pelajarannya agar dengan mudah mendapat pengetahuan dari mereka. Tuh, gimana tadi? Berkasih sayang dengan teman. Sangat mungkin antum lupa, teman ingat, jadi bisa bertanya atau minta tolong diajarin sekalian kalau memang nggak paham misalnya sulit matematika, ya kan? Nggak apal-apal, tolong saya disimain. Kan kalau musuhan mana mungkin bisa mau tolong menolong begitu, ya. Artinya apa? Berubahlah, ya. Yang belum memahami kalau cara belajar supaya berhasil diantaranya harus baik kepada teman, ya. Termasuk di sini menghormati ya. Itu. Jadi kalau sama yang kamu berani, kamu menjajah gitu, membuli gitu. Karena tahu dia pasti nggak berani atau kalah kalau berantem. Kalau sejajar sama sekelas atau berani berantem betulan karena ejek balasan. Gimana itu? Ke bawah menindas sama betul-betul berantem. Ke atas melunjak, tidak mau memanggil dengan sebutan yang sopan. Umurnya beda. Umur itu kemudian adab dalam agama ini memerintahkan untuk dihormati. Dia lebih beriman. Di antaranya kalau antum lihat teman antum mungkin tidak banyak ilmunya tapi dia tua. Kita tidak tahu di hadapan Allah siapa yang paling mulia, tapi pastinya dia lebih beriman terlebih dahulu. Hidup lebih dahulu, maka teman kita itu beriman lebih dahulu daripada kita. Maka sewajar-wajarnya, seyogianya kita menghormati. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.